Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang teknologi arsitektur. Di dalam Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi, menurut Pak Romi Satrio Wahono. Jadi, dalam layer teknologi arsitektur, minimal ada 3 artefak. Yang pertama, teknologi katalog, yang kedua location diagram, yang ketiga network diagram. Sedangkan dalam IDEA dashboard itu ada 5 artefak, di antaranya teknologi prinsipal, teknologi standar katalog, environment and location diagram, network communication diagram, dan teknologi application matrix. Nah, dalam TOGAF versi 9.2 itu ada ADM tentang EA, di mana teknologi arsitektur terletak pada fase ke D, sesuai lingkaran yang berwarna kuning itu. Fungsi dari teknologi arsitektur adalah mengidentifikasi kandidat komponen roadmap arsitektur berdasarkan analisis gap antara arsitektur teknologi dasar dan arsitektur teknologi target. Yang kedua, memungkinkan visi teknologi arsitektur dapat bisnis target, data, dan blok bangunan aplikasi untuk disampaikan melalui komponen teknologi dan layanan teknologi dengan cara membahas pernyataan pekerjaan arsitektur dan concern para stakeholder. Next. Nah, dalam TOGAF 9.2 itu ada beberapa artefak pada layer teknologi arsitektur. Di antaranya katalog yang terdiri dari 2 katalog, teknologi standar katalog, dan teknologi portofolio katalog. Yang kedua ada matriks yang berisikan application atau teknologi matriks. Yang terakhir ada diagram. Ini ada 5 macam diagram. Yang pertama, environment and location diagram, platform decomposition diagram, processing diagram, network computing atau hardware diagram, network and communication diagram. Oke. Langkah-langkah dalam membuat teknologi arsitektur menurut TOGAF 9.2. Yang pertama, pilih model referensi, sudut pandang, dan tools. Oke. Proses yang pertama dilakukan pada saat memilih model, referensi, sudut pandang, dan tools adalah menentukan proses pemodelan secara keseluruhan. Area di mana arsitektur teknologi mungkin akan berpengaruh itu mencakup yang pertama, kinerjanya, kemudahan pemeliharaannya, yang ketiga, lokasi dan latensi, yang keempat, ketersediaan. Langkah kedua, mengidentifikasikan katalog building blocks teknologi yang akan diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi katalog building blocks teknologi yang akan diperlukan. Arsitektur teknologi harus membuat katalog teknologi sebagai berikut. Berdasarkan katalog teknologi yang ada dan analisis aplikasi yang dilakukan di tahap arsitektur aplikasi. Jika persyaratan yang diidentifikasi dalam arsitektur aplikasi tidak terpenuhi oleh produk yang ada, maka kita bisa memperluas daftar produk dengan memeriksa produk yang tersedia di pasar.
Klasifikasikan produk tersebut berdasarkan taksonomi yang dipilih. Jika standar teknologi saat ini diterapkan, terapkan komponen ini ke teknologi katalog untuk mendapatkan gambaran dasar kepatuhan dengan standar teknologi. Jadi, ada dua katalog yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, katalog standar teknologi. Yang kedua, katalog portofolio teknologi. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi matriks yang diperlukan. Matriks yang harus dipertimbangkan untuk proses pengembangan dalam arsitektur teknologi yaitu Application Technology Matrix. Langkah keempat, mengidentifikasi diagram apa saja yang diperlukan. Diagram yang harus dipertimbangkan untuk proses pengembangan dalam arsitektur teknologi yaitu Environment and Location Diagram, Platform Decomposition Diagram, Processing Diagram, Network Computing or Hardware Diagram, Network and Communication Diagram. Di mana langkah terakhir adalah kita harus mengidentifikasikan jenis kebutuhan yang akan dikumpulkan. Persyaratan yang berfokus pada teknologi untuk menerapkan target arsitektur ini haruslah berhubungan dengan domain teknologi dan memberikan panduan yang rinci untuk direfleksikan selama proses desain dan implementasi. Yang terakhir adalah memilih layanan. Persyaratan yang teridentifikasi sebelumnya dapat memberikan informasi yang lebih detail tentang elemen organisasi yang sudah ada dan tidak berubah, persyaratan untuk elemen khusus organisasi atau keputusan yang sudah ada sebelumnya, batasan lingkungan eksternal yang diwariskan. Yang kedua, mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi baseline, di mana langkah yang harus dilakukan adalah konversi deskripsi lingkungan yang ada menjadi ketentuan taksonomi organisasi layanan dan komponen teknologi. Yang kedua adalah menyusun daftar pertanyaan utama untuk mengukur efektivitas dari arsitektur baru. Nah, langkah-langkah untuk menyusun arsitektur baru adalah mendefinisikan taksonomi layanan teknologi dan komponen teknologi logis, termasuk standarisasi. Identifikasi lokasi yang relevan di mana teknologi tersebut akan digunakan, melakukan inventarisasi fisik dari teknologi yang diterapkan, dan abstrak hingga vivid ke dalam taksonomi. Perhatikan aplikasi dan persyaratan bisnis untuk teknologi. Apakah teknologi tersebut ditempatkan untuk tujuan memenuhi persyaratan baru? Yang pertama, apakah taksonominya sempurna? Yang kedua, pemilihan produk. Tentukan konfigurasi dari teknologi yang sudah dipilih. Dan terakhir, menentukan dampak. Dampaknya itu bisa ukuran dan penetapan biaya, perencanaan kapasitas, dampak instalasi, atau tata kelola, atau migrasi. Proses yang ketiga, mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target. Dengan membuat konseptualisasi blok penyusun arsitektur. Di mana blok penyusun arsitektur atau AAP ini menggambarkan fungsionalitas dan bagaimana pengimplementasiannya tanpa detail yang diperkenalkan oleh konfigurasi atau dengan desain terperinci. Yang keempat, melakukan analisis gap. Nah, verifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akuransi internal. Yang pertama, harus melakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik jika ada konflik di antara pandangan atau sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, memvalidasi bahwa model tersebut mendukung prinsip, tujuan, dan batasan dalam arsitektur. Yang ketiga, memperhatikan perubahan sudut pandang yang direpresentasikan dalam model yang dipilih dari arsitektur repositori dan dokumen.
Yang keempat, menguji model arsitektur untuk kelengkapan terhadap persyaratan identifikasi kesenjangan antara baseline dan target dengan menggunakan teknik analisis kesenjangan atau analisis gap. Yang kelima, menentukan komponen roadmap kandidat, di mana roadmap arsitektur teknologi ini digunakan sebagai resource atau sumber daya untuk mendukung lebih banyak lagi definisi terperinci dari peta jalan lintas atau roadmap, disiplin yang terkonsolidasi dalam peluang dan pada waktu fase solusi nanti. Yang keenam, menyelesaikan dampak di seluruh landscape arsitektur. Analisis artefak arsitektur lain di arsitektur landscape. Caranya dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada arsitektur yang sebelumnya? Apakah perubahan terbaru yang telah dibuat mempengaruhi arsitektur teknologi? Apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada proyek lain, termasuk proyek yang sedang berjalan atau proyek yang sedang direncanakan? Apakah arsitektur teknologi ini akan terpengaruh oleh proyek-proyek lain? Yang ketujuh, melakukan review stakeholder formal dengan memeriksa motivasi asli untuk proyek arsitektur dan pernyataan arsitektur bekerja kembali untuk arsitektur teknologi yang akan diusulkan. Yang kedelapan, menyelesaikan arsitektur teknologi. Dengan cara pilih standar untuk setiap blok penyusun. Gunakan kembali sebanyak mungkin dari model referensi yang dipilih dari repositori arsitektur. Dokumentasikan secara lengkap setiap blok-blok penyusunnya. Melakukan pemeriksaan silang menyeluruh dari keseluruhan arsitektur terhadap tujuan bisnis, kemudian mendokumentasikan alasan untuk keputusan blok bangunan dalam dokumen arsitektur. Yang keempat, mendokumentasikan laporan penelusuran permintaan final. Yang kelima, mendokumentasikan pemetaan akhir arsitektur dalam arsitektur repositori. Yang keenam, menyelesaikan semua produk kerja seperti analisis gap. Yang sembilan, membuat dokumen definisi arsitektur yang terdiri dari fungsionalitas dan atribut dasar, semantik, tidak ambigu, termasuk keamanan, kapabilitas, dan pengelolaan. Blok penyusun bergantung dengan fungsionalitas yang diperlukan dan antarmuka atau user face. User face set yang dipilih disediakan oleh API, format data, protokol, user face, perangkat keras, atau standar. Memetakan entitas bisnis atau organisasi dan kebijakan. Lalu, apakah sebenarnya peranan TOGAF dalam manajemen IT perusahaan? Apakah TOGAF ikut berperan ataukah tidak berperan? Nah, sebenarnya TOGAF itu adalah sebuah framework. Framework itu seperti kerangka kerja yang membantu para arsitektur enterprise untuk memandu mereka bagaimana sih cara membuat enterprise arsitektur yang baik itu. Begini tahapannya, begini caranya, begini langkah-langkahnya. Itu sebenarnya ada pada TOGAF, kerangka kerja, di mana kerangka kerja ini boleh kita jadikan acuan atau tidak. Jadi sebenarnya TOGAF ini dianggap berperan atau tidak dalam manajemen IT perusahaan bisa dikatakan berperan tetapi tidak secara langsung. Jadi perannya TOGAF ini cuma sekedar untuk menjadikan dasar ilmu bagi enterprise arsitektur agar mereka ketika membuat sebuah blueprint organisasi yang terdiri dari PDAT itu yang kemudian dapat diakses oleh semua manajemen, baik manajemen IT dan manajemen perusahaan yang lain, sehingga mereka dapat membuat strategi IT secara lebih bagus, lebih efisien, pokoknya lebih baik daripada yang sebelum mereka menggunakan enterprise arsitektur. Apakah tahapan dalam proses arsitektur teknologi harus urut?
apa harus atau tidak. Setelah membaca sedikit tentang TOGAF 9 versi 9.2, tahapan dalam proses arsitektur teknologi kalau menurut saya itu harus urut. Karena kalau nanti salah satu misal nih, jadi kita harus mengulang lagi dari proses yang sebelumnya. Itu prosesnya kan dia seperti siklus yang selalu muter dan kembali ke awal. Jadi setelah kita nyampe di awal, kita kembali lagi ke awal. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih.